Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Erlangga dari Public Relation 3A ingin menjelaskan tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Manusia sebagai makhluk hidup jaminan sosial senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi dengan lingkungan baik itu di tempat tinggal maupun di tempat kerja. Saling berinteraksinya satu sama lain merupakan rutinitas yang tak terlepaskan dari semenjak kita lahir, dari mulai tidak bisa sempurna hingga berkembang ke proses interaksi sosial yang dapat diterima oleh lingkungan. Pada proses interaksi, seharusnya memiliki etika karena etika menjadi salah satu alat kontrol yang melakukan tindakan atau perkataan dalam A dengan orang lain. Orang yang kurang mempunyai etika dalam suatu sesama manusia yang dapat menjadi salah satu faktor seseorang kurang diterima oleh masyarakat. Misalnya tidak sopan, tidak menghargai orang lain, kurang tata krama, perkataan sering menyinggung hati orang lain, dan sering berkata kasar setiap orang. Di zaman sekarang ini bukan perkara yang sulit untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Bahkan kenalan kita yang berbeda tempat yang jauh dari kita pun bisa dengan mudah kita dapat. Jika dulu hanya bisa menggunakan dua media, yaitu surat dan telepon, kemajuan teknologi saat ini maka semakin banyak pula media yang dapat kita gunakan untuk A. Kalau dulu hanya bisa berkirim surat atau mendengarkan suratnya saja, tapi sekarang dengan penggunaan media jejaring sosial yang terkoneksi dengan internet, kita bisa menggunakan Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WhatsApp, BBM, dan masih banyak jejaring sosial yang lainnya. Etika merupakan kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau menghindarkan dari perbuatan yang buruk. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang belajar segala soal dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Teristimewa yang mempunyai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat dianggap pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat dianggap perbuatan. Etikalah yang menjadi baru bagi kita dalam mempelajari informasi dan keburukan. Melihat seseorang pemuda yang memarahi ibu-ibu karena duduk di bangku antrian yang sebelumnya didudukinya, maka dengan nilai etika kita akan menyimpulkan bahwa perbuatan yang buruk dan tidak semestinya dilakukan. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita, antara lain sebuah dalam kehidupan di tengah keragaman tatanan moral atau pluralisme. Etika dalam menjadi orientasi. A. Etika bisa memberi pegangan hidup di tengah derasnya arus modernisasi dalam transformasi. Dalam kondisi perubahan sosial, budaya, dan moral, etika membuat manusia sanggup menghadapi ideologi-ideologi dengan kritis dan objektif. C. Etika juga diperlukan dalam umat beragama. Etika bias membantu umat dalam menemukan dasar dan kemantapan iman serta kepercayaan yang dianutnya. Etika pergaulan yang sudah dimiliki oleh remaja yang dapat dijaga dan dikembangkan sering dengan terhambatnya usia, bertambahnya pengalaman serta bertambahnya teman. Etika pergaulan yang disampaikan akan sedikit meninggalkan kesan kepada orang lain. Adapun trik-trik yang bisa dilakukan untuk menjaga etika yang baik dalam pergaulan teman sebaya yaitu 1. Selalu berhubungan saat berhubungan dengan orang lain. 2. Selalu menolong dan ramah kepada teman karena persahabatan yang sebenarnya akan bertahan lama. 3. Tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif untuk menjadi pelindung. 4. Belajar untuk menjadi menghargai dan perasaan dan suasana hati orang lain. 5. Menyesuaikan diri dengan keadaan tetapi tidak kehilangan kepribadian dan menyimpang dari tujuan yang telah dipilih. 7. Mempunyai keberanian tetapi keberanian perhitungan. 8. Jika mendapat tugas, menyelesaikannya dengan baik. 9. Tidak diberikan karena ingin mendapatkan penghormatan yang berlebihan. 10. Berbicara dengan lancar namun tidak berbicara. 11. Mengetahui mana yang pokok dan yang mana bukan agar tidak melupakan bagian yang kecil. 12. Percaya diri namun kontrol tetap dilakukan. 13. Bersikap bijaksana di tengah
tengah melayu orang lain. 14. Menghindarkan diri dari orang-orang yang banyak berbicara. Pada perkara interaksi teman sebaya, ada hal yang sedikit menjadi perhatian lebih, yaitu interaksi teman sebaya yang berbeda. Interaksi yang dilakukan dengan sesama jenis disebabkan oleh usia remaja yang memiliki ketertarikan terhadap jenis yang akan memberikan dampak yang berbeda. Dampak yang jauh lebih penting untuk diperhatikan. Yang terjadi saat ini sudah terlampau bebas antara perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang mengakibatkan banyak kejadian kasus-kasus yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah, nikah muda, atau putus sekolah. Fenomena tanpa batasan dalam bergaul sangat mudah untuk kita lihat pada zaman sekarang. Yang paling nampak adalah di sekolah-sekolah umum, kampus, serta tempat-tempat terbuka lainnya, di mana ketika seseorang laki-laki dan seorang perempuan bercengkrama sudah melebihi batasnya. Perihal ini dapat kita cegah dengan memberikan pemahaman dan cara bagaimana agar dapat terhindar dari interaksi-interaksi jenis yang kebalas pada remaja. Khususnya selain membentengi dengan ilmu agama, dapat juga memberikan pemahaman tentang kesehatan yang bisa pada remaja, di mana memahami kesehatan remaja jadi paham hal-hal apa saja yang akan mengakibat kesalahan dalam bergaul. Baiklah, sekian presentasi saya tentang etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.